Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa rahimakumullah, di dalam surah Al-Baqarah ayat 208 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan untuk kalian adalah musuh yang nyata. Al-musyahidun al-kiram, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan udkhulu fis-silmi kaffah, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh, secara sempurna. Berkata seorang sahabat yang mulia, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, kata beliau, makna dari kaffah pada ayat ini adalah praktekkan, lakukan, masuklah ke dalam agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara sempurna dalam segala hal, dalam segala urusan. Apakah itu berkaitan dengan akidah atau ibadah atau muamalah, adab, akhlak. Dan di antaranya tentunya Nabi Muhammad SAW bersabda, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Poin yang saya ingin sampaikan adalah bahwasanya ada sebagian orang, na'udzubillah, di luar sana yang berani mengolok-ngolok, yang berani mengejek sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata yang buruk saja itu harus kita tinggalkan. Berkata yang tidak ada manfaatnya saja harus kita tinggalkan. Apalagi na'udzubillah ada orang berani mengejek, mengolok-olok sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-musyahidun al-kiram, berkata Imam An-Nawawi ketika menerangkan hadis ini, kata beliau bahwasanya seseorang sebelum berkata-kata hendaklah dia pikirkan dulu apakah yang akan dia katakan berkaitan dengan kewajiban, apakah yang ia katakan berkaitan dengan sunnah. Maka jika itu baik, sampaikanlah. Jika tidak, lebih baik diam. Na'udzubillah, ada sebagian orang yang berani mengejek sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min babil aula, lebih parah lagi, ada orang yang menolak sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengingkari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu bahasan kita pada kesempatan kali ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 63, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Maka berhati-hatilah untuk orang-orang yang menyalahi, yang menyelisihi perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ditakutkan akan ditimpakan pada mereka fitnah atau ditimpakan pada mereka azab yang sangat pedih. Disebutkan dalam beberapa tafsir, di antaranya perkataan Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir, ditimpakan fitnah maksudnya adalah cobaan, ujian yang akan menerpa hatinya, menerpa dirinya. Bisa berkaitan dengan kebid'ahan, bisa na'udzubillah berkaitan dengan kemunafikan, yang lebih parah lagi berkaitan dengan kekufuran. Karena apa? Menyalahi perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan segala sesuatu yang berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ini lebih parah. Jika mengejek, mengolok-olok sunnah Nabi Muhammad, na'udzubillah, itu pun tentunya bisa mengeluarkan seseorang dari Islam, tentunya setelah dipenuhi persyaratannya. Maka orang yang menyalahi perintah Nabi Muhammad SAW, orang yang menyalahi sunnah Nabi Muhammad SAW,
diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, tertimpa penyakit, fitnah, cobaan pada hatinya, kata Imam Ibnu Katsir. Makanya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, hati ini bagaikan gelas. Jika engkau penuhi dia dengan sunnah, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan non-sunnah tidak pernah akan bisa masuk. Jika engkau penuhi dengan kebaikan, keburukan gak bakal bisa masuk. Dan juga sebaliknya, kau penuhi hati ini dengan keburukan, yang baik susah masuk. Kau penuhi hati ini dengan perbuatan-perbuatan, ibadah-ibadah, tentunya yang tidak pernah disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW, sunnah yang benar gak bakal bisa masuk. Itu ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang yang menyalahi perintah Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillah, sampai mengkufuri perintah Nabi Muhammad SAW. Dan ini diantara salah satu pembatal keislaman, menolak sunnah Nabi Muhammad SAW. Makanya pada ayat ini kita bisa ambil beberapa faedah. Yang pertama, makanatus sunnah fil Islam. Yang pertama, bagaimana tingginya derajat sunnah hadis Nabi Muhammad SAW di dalam syariat Islam. Kenapa? Dalam ayat ini Allah perintahkan kita mengikuti Nabi Muhammad. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perhatiannya atau memberikan wanti-wanti atau tahdzirnya untuk orang-orang yang menyalahi Nabi Muhammad SAW. Artinya luar biasa, kedudukan sunnah di dalam Islam luar biasa. Karena orang yang menyelisihi Nabi Muhammad, ancamannya berat, ditimpa fitnah pada hatinya, atau tusibahum au yusibahum adzabun alim, akan ditimpakan pada mereka azab yang sangat pedih. Pada ayat ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Di antaranya pertama, bahwasanya syariat Islam di antara ciri-ciri dakwah Nabi dan para Rasul adanya at-tabsyir wal inzar, adanya kabar gembira dan juga adanya peringatan. Dan ini di antara contoh peringatan yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Bahayanya menyelisihi sunnah Nabi Muhammad SAW, bahayanya kemudian menolak, na'udzubillah, mengkufuri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tertimpa fitnah, cobaan, bala pada dirinya, hatinya, entah itu kebid'ahan, entah itu kemunafikan, na'udzubillah, sampai kekufuran. Faedah yang kedua, bagaimana makanatus sunnah fil Islam. Bahwasanya ayat ini menunjukkan tingginya derajat sunnah di dalam syariat Islam, tingginya derajat hadis Nabi Muhammad SAW di dalam syariat Islam. Bahkan disebutkan oleh para ulama bahwasanya as-sunnah derajatnya sama dengan Al-Quran jika yang sahih tentunya, dan dua-duanya menjadi sandaran sebelum kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilihat dari sisi itu, bahwasanya sunnah yang sahihah sama dengan Al-Quran levelnya jika dua-duanya adalah sebagai sandaran untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, di dalam ayat ini kita bisa dapatkan ciri-ciri dosa besar. Kita bisa mengenali ciri-ciri dosa besar dari ayat-ayat yang modelnya seperti ini. Disebutkan oleh Imam Ibnu Salah, dan ini dicantumkan oleh Imam Az-Zahabi dalam muqaddimah kitab Al-Kabair, bahwasanya dosa-dosa besar itu memiliki alamat, memiliki ciri-ciri, memiliki tanda-tanda. Di antaranya ini contohnya. Di antaranya adalah bahwasanya jika disebutkan ancaman azab, entah itu neraka atau azab yang pedih seperti ini dalam ayat ini, azab yang sangat pedih. Artinya siapapun di antara kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala atau sabda Nabi Muhammad SAW, kemudian ada ancaman di dalam firman Allah atau ancaman dalam sabda Nabi Muhammad tentang azab yang sangat pedih atau neraka bahkan disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka itu ciri-ciri dosa besar yang harus tentunya kita hindari. Al-musyahidun al-kiram, Nabi Muhammad SAW bersabda, contoh tentunya ancaman yang sangat pedih. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Thalathun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Ada 3 kelompok orang yang tidak pernah akan Allah lihat nanti di hari kiamat. Tidak Allah akan ajak bicara dia, tidak Allah sucikan dia, dan mendapatkan azab yang sangat pedih. Perhatikan pada poin terakhir, azab yang sangat pedih.
Ada ancaman dalam sabda Nabi Muhammad SAW. Di sini ada ancaman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini contoh, yakni dosa besar. Artinya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berikutnya, atau yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW berikutnya, ini berarti ciri-ciri dosa besar yang harus kita hindari. Kata Nabi Muhammad SAW, al-ushaimituz zani wal-ailul mustakbir wal malikul kadzdzab. Hadis riwayat Imam Muslim. Orang yang sudah tua, renta tapi pezina, kemudian orang yang miskin tapi sombong, dan seorang raja atau seorang pemimpin yang pendusta. Karena basicnya 3 kelompok orang ini, dorongan untuk melakukan kemaksiatannya lemah. Dia sudah tua, dia miskin, dan dia raja atau pemimpin. Dorongan untuk berdusta lemah. Dorongan untuk melakukan kesombongan karena dia miskin lemah. Dorongan untuk dia berzina karena dia sudah tua lemah. Bukan berarti kemudian yang muda berzina wajar, tidak, dosa besar tentunya. Tapi anak muda dorongannya kuat. Atau orang misalnya yang kaya, bukan berarti kemudian ketika dia sombong, yakni wajar, tidak, berdosa. Cuman yang dia sombongkan ada. Yang ganteng sombong yang dia sombongkan ada, yang cantik sombong yang dia sombongkan ada. Bukan wajar, tapi dosa. Cuman ini contohnya adalah orang yang miskin, tapi dia sombong. Atau yang terakhir, dia padahal pemimpin, presiden, raja. Dorongan dia berbohong basicnya lemah, tapi masih dia lakukan juga. Weh, itu imannya turun drastis. Tapi bahasan kita pada hadis ini berkaitan dengan ancaman Nabi Muhammad di awal. Juga pada ayat An-Nur ayat 36 ini menyebutkan ancaman Allah dengan azab yang sangat pedih. Maka ciri-ciri dosa besar yang disebutkan oleh Imam Ibn Salah bisa kita pahami jika Allah sebutkan dalam firman-Nya atau Nabi Muhammad dalam sabdanya ancaman azab yang sangat pedih atau penyebutan neraka sekaligus seperti contoh yang kita sebutkan tadi. Juga mungkin secara singkat, jika ada had atau hukuman tertentu, maka itu juga ciri-ciri dosa besar. Allah berfirman, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. An-Nur ayat 2. Pezina laki-laki, pezina perempuan, maka cambuklah mereka masing-masing 100 kali. Ada had, ada hukuman tertentu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya ini untuk para pezina yang bujang ya, bukan orang yang sudah menikah. Yang ketiga, jika disebutkan laknat dalam firman atau dalam sabda. Kata Nabi Muhammad SAW, Allah melaknat orang yang menyembelih tidak kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Allah melaknat orang yang melindungi orang yang bersalah. Allah melaknat orang yang merubah batas atau pancang tanah. Ada laknat, ciri-ciri dosa besar. Kemudian yang terakhir kata beliau, kalau misalnya perbuatan tertentu diancam atau ada penyebutan kefasikan pada pelakunya, disifati dengan kefasikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau Nabi Muhammad SAW. Contoh misalnya sabda Nabi Muhammad SAW, sibabul muslimi fusuqun, mencaci maki seorang muslim adalah perbuatan kefasikan. Dari sini kita tahu bahwasanya jika pelaku perbuatan tertentu diancam dengan sifat kefasikan, berarti ini dosa besar. Kedua, jika disebutkan laknat, berarti perbuatan itu dosa besar. Jika disebutkan had atau hukuman tertentu, maka ini dosa besar. Dan pembahasan kita pada kesempatan ini, jika disebutkan azab, jika ada ancaman azab dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini ciri-ciri dosa besar yang harus kita hindari. Wallahu a'lam bishawab. Walaupun misalnya ada sebagian dosa yang tidak ada tandanya dalam Al-Quran atau sabda Nabi Muhammad SAW, tapi kayak kata para ulama, dilihat dari imbas perbuatannya. Jika imbas dari perbuatan tertentu kemudian menghasilkan kemadaratan yang besar, makanya dosa besar. Contoh misalnya, mengencingi Ka'bah. Tidak ada dalam firman, tidak ada dalam sabda. Tapi coba dilakukan, maka dia akan mendapatkan madarat yang sangat mengerikan sekali. Mungkin orang satu dunia mukulin dia. Mungkin orang satu dunia, yakni bahkan mungkin bunuh dia. Kenapa? Ngencingin Ka'bah, kiblatnya kaum muslimin. Memang tidak ada cirinya dalam firman atau sabda, tapi hasil dari perbuatan dia menghasilkan kemadaratan yang luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Maka kembali kepada pembahasan kita, berhati-hatilah untuk siapapun orang yang menyelisihi Nabi Muhammad SAW dalam segala hal. Jika misalnya kita disuruh menjaga lisan, jika misalnya kita mengolok-olok saja, na'udzubillah, bisa mengeluarkan kita dari Islam, apalagi seperti ini, sampai mengkufuri, menolak sabda Nabi Muhammad SAW. Menolak satu sabda sama dengan menolak Nabi Muhammad seluruhnya. Menolak Nabi Muhammad seluruhnya sama dengan menolak semua Nabi dan Rasul semuanya, karena dakwah mereka sama, agama mereka satu, Islam. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf saya mohon maaf.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.